Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Prima Putri, NIM 19231001, berasal dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep kepemimpinan dalam organisasi. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Ketika kita membahas tentang kepemimpinan atau leadership, berarti kita juga akan membahas mengenai teori yang menyebabkan munculnya istilah kepemimpinan tersebut. Nah, ada beberapa teori diantaranya. Yang pertama yaitu teori genetis. Teori ini mengindikasikan bahwa pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Menurut teori ini, pemimpin itu tidak dibentuk, dibuat, ataupun didesain, melainkan lahir sebagai seorang pemimpin. Teori genetis ini terjadi ketika seseorang lahir dan ia membawa sifat-sifat kepemimpinan, atau ketika seseorang sudah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Nah, misalnya pada garis keturunan kerajaan. Teori yang kedua yaitu teori sosial. Nah, teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu dibentuk atau disiapkan, sehingga akan muncul suatu kondisi di mana seseorang siap untuk menjadi pemimpin. Menurut teori sosial ini, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Yang ketiga, yaitu teori ekologi. Nah, teori ekologi ini muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan teori sosial. Teori ekologi menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin jika secara genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan, dan kelak ia membentuk, menyempurnakan, serta menambah skill, pengetahuan, wawasan, pendidikan, dan lain-lain untuk tampil sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pengertian dari kepemimpinan itu sendiri. Nah, ada beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut E.D.W. Kleiner. Nah, kepemimpinan adalah teknik atau kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain atau orang yang dipimpin agar mau bekerja sama untuk melakukan tujuan yang diinginkan. Yang kedua, yaitu menurut Siagian dan Sutarto. Kepemimpinan merupakan suatu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu menurut Franklin G. Moore. Nah, kepemimpinan terkait dengan hubungan yang erat yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin dalam rangka mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk bekerja bersama-sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai keinginan yang diharapkan. Franklin G. Moore menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu kemampuan atau skill yang membuat orang-orang bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan. Dari beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan atau skill mempengaruhi orang lain atau orang yang dipimpin agar mau melakukan apa yang kita inginkan dalam konteks pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan lembaga. Ada 3 syarat-syarat kepemimpinan. Yang pertama yaitu kekuasaan. Kekuasaan merupakan suatu otoritas atau legalitas yang memberikan wewenang kepada seorang pemimpin untuk mempengaruhi, kemudian menggerakkan orang yang dipimpin untuk berbuat sesuatu dalam rangka menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang diberikan. Yang kedua yaitu kewibawaan. Kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan seorang pemimpin sehingga dia mampu memimpin orang lain. Yang ketiga yaitu kemampuan, yaitu kemampuan dari sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis sosial yang dimiliki seseorang yang melebihi orang-orang di sekitarnya. Pembahasan yang ketiga yaitu ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Nah, menurut W.E. Gerungan, ada 3 hal yang menjadi ciri-cirinya. Yang pertama yaitu memiliki penglihatan sosial. Artinya, seorang pemimpin yang baik mampu melihat, merasakan, dan mengerti berbagai gejala yang timbul dalam masyarakat,
dalam konteks hubungan sosial. Yang kedua, yaitu kecakapan berpikir abstrak. Artinya, seorang pemimpin selayaknya memiliki kemampuan otak yang cerdas atau pintar, atau memiliki intelijensi yang tinggi, karena pemimpin yang baik memerlukan pemikiran yang matang untuk memutuskan atau mengambil kebijakan. Yang ketiga yaitu keseimbangan emosi. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki emosional yang stabil. Nah, jika emosi seorang pemimpin labil, maka ia akan sulit untuk memimpin orang lain. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai jenis-jenis kepemimpinan. Ada dua jenis pemimpin, yaitu pemimpin formil dan pemimpin informal. Yang pertama yaitu pemimpin formil adalah orang yang dalam suatu organisasi atau lembaga ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatannya bersifat resmi atau formal. Ada beberapa ciri dari pemimpin formil. Yang pertama, ditunjuk oleh orang-orang yang berwenang. Yang kedua, mempunyai dukungan dari organisasi formil. Yang ketiga, memenuhi berbagai persyaratan formil. Yang keempat, mendapatkan kenaikan pangkat, dapat dimutasikan, serta memperoleh imbalan berupa gaji dan lain-lain. Jenis kepemimpinan yang kedua yaitu pemimpin informal. Pemimpin informal adalah seseorang yang tidak secara resmi ditunjuk atau diangkat sebagai pemimpin. Biasanya, pemimpin informal ini sebagai bentuk kehormatan karena ia mempunyai kelebihan untuk menjadi seorang pemimpin. Ada beberapa ciri-ciri dari pemimpin informal. Yang pertama yaitu masyarakat atau lembaga mengakui seseorang sebagai pemimpin. Yang kedua, tidak ada pengangkatan secara resmi. Yang ketiga, tidak bisa dimutasikan kepemimpinannya. Yang keempat, tidak punya atasan dan kewenangan. Yang kelima, jika melakukan kesalahan maka tidak dikenai sanksi hukum. Yang keenam, tidak mendapatkan balas jasa apapun. Yang kelima, kita akan membahas mengenai istilah kepala dan pemimpin. Yang pertama yaitu kepala. Kepala adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh instansi atau atasan yang memiliki wewenang untuk mengepalai suatu jabatan atau kantor dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang dipilih dari kelompoknya karena ia memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dan diberikan tugas untuk memimpin banyak orang dalam mencapai tugas yang telah ditetapkan. Nah, dalam menjalankan tugasnya, pemimpin diberikan hak-hak istimewa. Ada dua persamaan antara kepala dan pemimpin. Yang pertama yaitu sama-sama memiliki orang yang dipimpin. Yang kedua, sama-sama diberikan tugas dan pekerjaan, kemudian dipertanggungjawabkan. Sedangkan perbedaan antara kepala dan pemimpin ada beberapa. Yang pertama, kepala diangkat oleh instansi, sedangkan pemimpin dipilih oleh orang yang terlibat. Yang kedua, kekuasaan kepala berasal dari kekuatan peraturan atau atasan, sedangkan kekuasaan pemimpin menurut peraturan dan dilandasi kepercayaan orang yang dipimpin. Yang ketiga, kepala bertanggung jawab kepada atasan, sedangkan pemimpin bertanggung jawab kepada atasan dan orang-orang yang dipimpinnya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan kita yang keenam atau yang terakhir yaitu pendekatan kepemimpinan. Ada beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan sifat. Nah, menurut pendekatan sifat ini, faktor keturunan artinya pemimpin itu berdasarkan pada garis keturunan. Yang kedua, menurut cycle karakteristik teori, artinya pemimpin itu dapat diciptakan melalui latihan sehingga setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin. Yang kedua yaitu pendekatan perilaku, adalah suatu konteks kegagalan atau keberhasilan seseorang atau pemimpin yang dilakukan oleh gaya mereka dalam bersikap dan bertindak dalam mengambil kebijakan. Yang ketiga yaitu pendekatan kontingensi. Artinya, untuk mengurus suatu organisasi dapat dilakukan dengan perilaku tunggal untuk segala situasi. Yang terakhir yaitu pendekatan terpadu. Artinya, memadukan teori ke dalam pendekatan kepemimpinan situasional untuk menunjukkan kesamaan di antara semua teori yang muncul. Baiklah, sampai di sini pembahasan materi mengenai konsep kepemimpinan dalam organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.